Di masa resesi, di masa pandemi, tentu kita membutuhkan strategi dalam mengatur keuangan kita. Nah, kita sudah bergabung dengan Mas Aidil Akbar Majid, perencana keuangan, untuk mendiskusikan bagaimana kita merencanakan keuangan di tengah pandemi ini. Mas, selamat siang Mas Akbar. Mas Akbar, di saat seperti ini banyak dari kita pemasukannya berkurang, lalu mungkin banyak juga hal-hal yang tidak biasa kita hadapi. Bagaimana kita merencanakan keuangan, Mas? Ya, selamat siang. Ya, ini kita prihatin atas kondisi seperti sekarang ini. Memang banyak hal yang kita bisa lakukan. Tadi sudah sempat dibahas ya. Pertama, yang udah pasti adalah kita harus melindungi dulu sumber penghasilan utama kalau memang ada sumber penghasilan utama. Pastikan bahwa kita juga punya sumber penghasilan tambahan yang kita lakukan di luar dari penghasilan utama tadi ya. Kemudian kedua, kita lakukan penghematan. Nah, ini penting sekali ya. Menghemat itu dalam arti kata kita tetap belanja, tetap mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok saja, tapi tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lain yang masih di luar dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tadi sandang, pangan, papan, terutama pangan ya. Pangan yang paling penting karena ini yang juga menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak terkena COVID, karena kondisinya masih resesi plus terjadinya COVID tadi ya. So, hemat. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain, kalau kita butuh membeli sesuatu, coba kita pikirkan apakah barang tersebut masih bisa kita buat dibandingkan kita harus beli gitu ya. Misalnya untuk anak minta mainan atau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa kita buat sendiri, kita lakukan buat gitu ya, dibandingkan kita harus keluar uang lebih untuk membeli. Terus tadi belanja, coba lakukan belanja di toko-toko sekitar kita. Kenapa? Kita mau menghidupi ekonomi di kelompok yang paling terkecil sendiri, yaitu keluarga dan tetangga di sekitaran kita. Nah, ini penting karena untuk menunjang perekonomian di level yang paling bawah atau yang paling rendah, yaitu di RT misalnya gitu ya. Jadi belanjalah di warung-warung sebelah, kemudian kalau yang petani atau peternak, belanjalah dari petani yang ada di sebelah gitu. Dan juga ini juga menunjang produksi lokal. Jadi ketika kita belanja, pastikan yang kita belanja atau kita beli adalah barang-barang produksi lokal, bukan barang impor gitu. Mas Akbar, pentingnya memiliki tabungan atau dana cadangan pada saat kondisi seperti ini. Idealnya ini tabungan atau dana cadangan ini berapa persen sih Mas dari penghasilan utama kita yang harus kita sisihkan? Ya, dalam kondisi seperti sekarang, kemarin kalau salah Menteri Keuangan juga mengatakan ini bisa sampai akhir tahun sebenarnya akan terjadi deflasi. Jadi kita harus punya minimal 3 sampai 6 bulan kebutuhan hidup bulanan kita yang kita harus sisihkan kalau memang terjadi apa-apa sebenarnya. Jadi kalau bisa ya tadi 3 sampai 6 bulan, karena gini, kalau memang sampai akhir tahun kondisinya, maka tahun depan kita harapkan kuartal pertama akan membaik kondisi, maka akan butuh sekitar 1 sampai 3 bulan sebelum kondisi ekonomi membaik lagi. Itulah sebabnya kenapa kita butuh cadangan sekitar 3 sampai 6 bulan minimal. Ya, minimal. Baik, Mas Akbar, tadi kan dinyatakan kita untuk mencari pemasukan tambahan. Nah, tapi kan pemasukan tambahan ini kalau kita berusaha, kita butuh modal. Cara apa yang harus dilakukan warga sehingga kita dapat pemasukan tambahan, namun juga tidak mengeluarkan modal yang terlalu banyak? Sebenarnya banyak sekali usaha-usaha yang muncul pada saat terjadi pandemi dan pada saat terjadi resesi ini. Banyak orang yang berjualan melalui online dan sebagainya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menjadi disebut dengan istilah namanya reseller. Ya, reseller, atau kita bisa menjadi dropshipper, itu istilah di mana kita menjual barang orang lain tanpa kita keluar modal sendiri. Jadi contohnya apa? Modal kita adalah kita punya HP ya. Nah, ini contohnya HP. Nah, HP ini dalamnya kita punya kontak, kita punya teman-teman kita yang memang mungkin ada kebutuhan. Contoh paling mudah adalah makanan. Sekarang ini banyak ibu yang sudah mulai bekerja paruh waktu ya. Setengah 50% kerja, setengah 50% lagi work from home. Nah, mereka butuh menu, butuh makanan untuk anak-anak yang masih tinggal di rumah, karena mereka udah nggak sempat masak lagi gitu ya. Jadi mungkin 50% masak, 50% butuh beli makanan. Nah, kita bisa menyediakan jasa, misalnya contoh tadi, Bu, nanti kita bikinin catering menu selama seminggu, makanannya dari sini-sini. Nah, itu salah satu contoh yang kita nggak perlu keluar uang untuk biaya buat makanannya tadi. Baik, terima kasih Mas Akbar atas pencerahannya. Jadi tidak usah menggunakan modal yang besar, dari keahlian sehari-hari saja sudah bisa menjadi ladang pemasukan tambahan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.